Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, mitra persada yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan bagian dari kebaikan-kebaikan kita dan Allah memberi keberkahan atas ilmu yang sama-sama kita pelajari pada hari ini. Sama-sama kita membaca tafsir Al-Jalalain. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mitra persada, hari ini kita menyampaikan tafsir Al-Jalalain surat An-Nahl. Surat An-Nahl juz 14. Hari ini kita mulai dari ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Shadaqallahul azim. Liyubayina, supaya mertelaake, muta'alliqun biyab'atsuhum, sambung dengan lafaz yab'atsuhum, ayat sebelumnya ya. Al-muqaddari, yang dikira-kirakan. Artinya yab'atsuhum ini dikira-kirakan. Jadi Allah membangkitkan manusia besok pada hari kiamat itu, di antara fungsinya kebangkitan itu untuk menjelaskan kepada manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Yang beriman menjelaskan ini pahalanya, yang tidak beriman ini loh siksaan yang menunggu kalian. Ini kalau sudah hari itu semua orang pada takut. Tidak ada yang berani celometan, tidak ada yang berani membantah, karena kalau sudah pengadilan akhirat itu pasti adilnya. Walaupun di dunia disembunyikan, tetapi di akhirat akan kelihatan semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menempatkan kita di tempat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Lahum kanggo wong kafir, alladzi kang atau alladzi ing barang yahtalifuna kang pasulayan sapa wong akeh, wong kafir, ma'al mukminina sartane wong mukmin, sartane wong mukmin, fihi ing dalem alladzi atau ing dalam perkara min amrit dini, nyatane saking urusan agama.
Jadi urusan agama manusia ini yang muslim sendiri juga ada terjadi perbedaan-perbedaan begitu ya. Karena Kanjeng Nabi sudah mengisyaratkan umat Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat hanya satu. Nah, ini akan dijelaskan nanti di akhirat. Ini yang keliru, ini yang benar. Bitakdzibihim, kelawan nyiksane wong-wong kafir, wa isabatil mukminina, lan den ganjare wong-wong mukmin. Jadi di sana keadilan itu akan nampak. Siapa yang berbuat baik dan diterima oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan surga. Siapa yang tidak berbuat baik akan dibalas dengan siksa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Karena kalau ingat begini ini, maka ya tidak ada faedahnya kita melakukan keburukan, malah akan menambahi siksaan kita. Kita melalui media penyuluhan, melalui online seperti ini, melalui radio dalam hal ini, kita saling mengingatkan. Memang manusia itu tempatnya lupa. Kalau lupa maka obatnya adalah diingatkan. Ini juga mengingatkan saya sendiri. Waliya'lamalan, supaya ngerti sapa alladzina wong akeh, kafaru kang kufur sapa alladzin, annahum ing setuhune utawi alladzina kafaru iku kanu ana sapa alladzin iku kadzibina, goroh kabeh, dusta semuanya, bohong semuanya, fi ingkaril ba'tsi, ing dalam ingkar marang hari kebangkitan. Selama di dunia orang-orang yang tidak beriman itu ya tidak percaya bahwa nanti ada orang mati itu akan bangun kembali, hidup kembali, akan hidup kembali. Allah sudah membuat perumpamaan hari kebangkitan itu, baik itu dalam bentuk tumbuhan atau manusia atau binatang. Kalau binatang dimisalkan seperti ketika Kanjeng Nabi Ibrahim minta bukti bahwa manusia akan dibangkitkan, bukan berarti Kanjeng Nabi Ibrahim tidak percaya. Lihat ma'inna qalbi, untuk meyakinkan hatinya. Itu Allah menyuruh mencincang burung dan ditaruh di bukit-bukit, di gunung-gunung, di bukit-bukit, kemudian panggillah. Ternyata dia bisa kembali dengan utuh kembali. Kalau manusia contohnya adalah siapa itu hamba Allah yang disebutkan manusia kalau sudah jadi tulang belulang, jadi tanah, itu akan bangkit lagi. Kemudian dia dimatikan selama 100 tahun. 100 tahun. Kemudian kam labista, berapa masa kamu tinggal di sini? Labistu yauman au ba'da yaum. Kami di sini ya sehari atau setengah hari lah. Bal labista mi'ata amin. Bahkan kamu di sini sudah 100 tahun. Di surat Al-Baqarah. Kalau tumbuhan, Allah menurunkan air dari langit, air hujan dari atas, kemudian dengan air itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhannya bisa semakin besar, semakin tua, semakin mengering. Jadi dengan turunnya hujan akan bangkitlah hal-hal yang mati tadinya. Apa jenenge kembang kacang, apa jenenge gadung, rumput-rumputan yang tadinya itu tidak tumbuh, ketika begitu hujan turun sebentar lagi dia tumbuh menjadi hidup lagi. Nah, itu seperti itu. Itu bukti kebangkitan ada, bukti hari kebangkitan itu ada.
Kalau sudah begitu kemudian manusia tidak percaya, ya naudzubillah min dzalik. Orang yang beriman pasti percaya dengan seperti itu. Karena hari kebangkitan itu dalam rangka membalas orang yang baik dengan kebaikan, membalas orang yang buruk dengan keburukan. Kalau tidak ada balasan, ya manusia tentu semangatnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Ya nanti yang melakukan keburukan, melakukan pendoliman pada orang lain, tidak dibalas, enak banget dia. Maka disitulah hari kebangkitan itu untuk menghisap amal, kemudian membalasnya dengan kebaikan manakala baik, dan keburukan atau siksaan manakala buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik sebiji sawi akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat keburukan walaupun sebiji sawi akan melihatnya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga tinggal amal baik kita. Amin. Innama qauluna. Jadi hari kebangkitan untuk orang-orang kafir itu untuk mengetahui bahwa mereka selama ini di dunia bohong, mendustakan, tidak percaya itu hari kebangkitan. Akan diliubayina, akan diterangkan, akan dipertelak nih, diperlihatkan. Ya sudah. Kalau namanya hari di situ orang-orang kafir kecilek, orang-orang beriman beruntung. Lah kalau di dunia itu orang-orang tidak beriman kok sugih-sugih, pada naik pesawat, pada kendaraannya bagus, istananya bukan main. Kok diberi kemuliaan seperti itu? Itu namanya bukan kemuliaan, itu namanya ujian. Jadi orang yang tidak beriman kok naik pesawat, ada hartanya banyak, istananya bukan main, rumahnya iso tuku apa-apa. Itu namanya ujian, istilahnya ya istijal, ya bukan istijal, namanya istidraj, pangeluh. Itu karena pengaruh dari sifat Rahman, sifat Allah yang Maha Rahman. Maha Rahman itu kan welas, Maha Pengasih. Rahman itu wazannya fa'lan, yang menunjukkan makna diantaranya itu sebentar, tidak lama, hanya di dunia saja. Dunia ini tidak lama. Dan Allah memang ya berkuasa untuk membuat orang tidak beriman kaya, orang yang beriman malah miskin, melarat, sengsara dari segi materi. Itu karena memang di dunia. Tapi yakinlah bahwa orang yang beriman itu walaupun sengsara, dia mulia di sisi Allah. Dan orang yang melarat malah insya Allah hisabnya tidak lama. Karena apa yang dihisab? Yang dihisab apa? Kalau orang kaya kan yang dihisab macam-macam kan. Hartanya aja dihisab, nggak mau zakat atau dihisab. Nanti ada ancamannya tersendiri. Harta yang tidak dizakati, harta yang tidak dizakatkan itu akan menjadi ular dan seterusnya. Dan kita ingat bahwa siksaan itu tidak hanya di akhirat, tetapi di alam kubur sudah mendapatkan siksaan. Makanya kalau orang meninggal dunia itu supaya segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera diantar ke kuburan, dalam rangka kalau dia orang baik, maka dia segera mendapat balasannya di alam kubur. Orang jelek kenapa dipercepat juga? Ya supaya segera mendapatkan balasan buruknya di alam kubur. Lagian di dunia ya buat apa? Sudah jadi batang, sudah jadi jenazah. Kita juga dilarang ngerasani orang yang sudah meninggal dunia.
Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal tersebut sudah mendapatkan balasannya di alam kubur. Rasa dirasani dia sudah mendapat balasan, hukuman. Malah kita nanti takut malah berbuat salah. Mitra bersada yang dirahmati Allah, ayat 3 ayat 40 itu berbunyi innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna angin pestine utawi ucapan kita, dawuh kita, li syai'in kedue suwiji-wiji, idza aradna nalika karep sapa ingsun hu ing syai'in annaqula ai aradna ijadahu. Maksudnya adalah apabila kami berkehendak untuk mewujudkannya, mewujudkan sesuatu. Wa qauluna, ya, untuk apabila kami berkehendak untuk mewujudkan sesuatu, annaqula iku annaqula yento ngucap sapa ingsun, yaitu dawuh sapa ingsun lahu kedue saen kun ana sira fayakunu mongko ana apa sae, ya, fahuwa yakunu. Jadi kalau bagi Allah itu ingin berkehendak, ya sudah kun, begitu saja sudah jadi. Matahari mau ada begitu kun, udah jadi matahari. Manusia aja kan bisa kan pengen apa begitu ya, kemudian dengan ilmunya, apakah ilmu itu memperalat jin atau tidak, ya para wali apa itu kan bisa terbang, bisa apa gitu. Apalagi Allah itu yang menciptakan manusia ini. Maka kun fayakunu. Walladzina lan wong akeh hajaru kang hijrah sapa alladzin fillahi ing dalem agamane Allah, eli iqamati dinihi kanggo jumenengne agamane Allah, min ba'di ma saking sause barang zulimu kang den dolimi sapa alladzin bil adza kelawan den sakiti min ahli Makkah saking penduduk Mekah, wahum hale utawi alladzin iku annabiyyu jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan para sahabat jeng Nabi iku lanubawi anna yakti bakal nganggonake temenan ingsun hum ing alladzin ainu nazila nganggonake sapa ingsun hum ing alladzin fit dunya ing dalam dunya daron ing kampung apa kedudukan hasanatan kang bagus, iya utawi daron hasanatan iku al madinatu Madinah. Jadi orang-orang yang hijrah, yaitu para nabi dan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah itu, maka akan ditempatkan oleh Allah di dunia saja dengan tempat yang mulia, tempat yang baik, yaitu di Madinah. Jadi setelah di Makkah itu diancam sana sini teror, diprovokasi, diancam pembunuhan, kemudian disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah itu menjadi menyebar ajaran Islam ini. Jadi ini kalau di zaman-zaman kita ya, zaman-zaman kita sekarang maupun dahulu, orang alim atau orang yang mempunyai keahlian, dia di kampungnya ndak laku lah kealimannya atau keahliannya gitu. Nah, setelah dia pindah keluar kota, ternyata di situ ada lahan untuk mencari rezeki. Nah, ini kan ya
seakan-akan meniru hijrahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi bahkan Imam Syafi'i itu juga membuat syair ya, hijrahlah kalian, pergilah kalian. Maka di dalam hijrah itu ada beberapa manfaat, beberapa faedah ya. Misalnya banyak teman ya. Kemudian apalagi banyak itu disebutkan dalam syairnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i sendiri juga hijrah ya. Dulunya di Irak, kemudian hijrah lagi ke Mesir gitu. Dan terkenal dengan kaul qadim serta kaul jadid beliau. Jadi mitra persada, kalau memang diperlukan maka hijrahlah, hijrahlah kita. Hijrah, nah, di situ akan menemui hal-hal yang baru yang membuat semangat kita. Bahkan dalam Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka memperjuangkan agama Islam ternyata berkembang betul, ya, berkembang begitu. Umat semakin banyak, kemudian kekuasaan Islam menjadi menyebar, menjadi semakin tambah. Ini adalah janji dari Allah, lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Kami tempatkan mereka di dunia dengan tempat yang bagus, yang baik. Masih ada lagi janji Allah, wala ajrul akhirati lan yakti utawi piwales akhirat, ganjarane akhirat, ayil jannatu tegese swarga, iku akbaru luweh gede, a'dhamu luweh agung, laukanu lamun ana sapa alladzin sapa wong akeh, baik Kanjeng Nabi atau orang-orang yang beriman, para sahabat dan pengikutnya, iku ya'lamuna ngudaneni sapa alladzin. Di sini disebutkan ayil kufaru awil mutakhallifuna anil hijrah, yang seandainya mereka tahu. Jadi pahala akhirat itu lebih besar lagi seandainya mereka tahu. Mereka itu baik orang kafir maupun orang yang beriman. Orang yang kafir ya tahu, oh ternyata betul ya Allah memihak pada orang yang beriman. Atau orang yang berselisih tentang hijrah, ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Bahkan ya urusan kecil ya, ada sahabat Nabi yang hijrah karena karena ada calonnya itu ikut hijrah. Dia ikut hijrah. Maka disabdakan oleh Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dapatnya ya itu saja. Dapat dunia dan atau wanita yang mau dinikahi, itu saja yang didapat, tapi pahala tidak dapat. Tapi wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa wa man niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Artinya dia mendapat pahala yang besar. Dan ini ada kata-kata wala ajrul akhirati akbar. Jadi a'dzam, balasan akhirat itu bagi orang yang beriman lebih besar, lebih agung. Kita punya cita-cita seperti itu ya. Kita di dunia ini ya sudah mendapatkan balasan dari Allah, kemuliaan di dunia gitu ya. Maka di akhirat mudah-mudahan balasan untuk kita ini lebih besar, dan memang dijanjikan akbar, lebih besar. Humul ladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina. Jadi hum utawi wong akeh
iku alladzina wong akeh sabaru kang sabar sapa alladzin ala adzal musyrikina ing atase siksane wong-wong musyrik wal hijrati lan siksane diusir dan hijrah liidharit ini kanggo ngagungake, kanggo ngatonake, kanggo menangake agama Islam wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzin yatawakkaluna pasrah sapa alladzin fayarzuqu mongko paring rizki sapa Allahum ing alladzina amanu min haitsu la yahtasibuna saking sekirane ora ngira-ngira, ora ngitung-ngitung sapa alladzina amanu. Jadi memang hijrah itu butuh kesabaran yang tinggi. Karena apa? Meninggalkan rumah, kampung halaman, tempat kelahiran. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah terucap ya, hai Mekah, aku sebenarnya senang kepadamu, senang kepadamu. Seandainya kaummu tidak mengusirku, maka aku tetap akan tinggal di Mekah, di sisimu. Sampai terucap itu oleh Kanjeng Nabi. Memang yang namanya kampung halaman itu ngangeni. Orang yang bekerja di Jakarta yang aslinya Blitar itu kalau lebaran kan pulang, walaupun biayanya habis berapa, capeknya bukan main. Nanti habis lebaran balik lagi ke Jakarta. Orang yang kuliah di luar negeri, di Amerika, di Timur Tengah, ya suatu saat kepengen pulang ke kampung, pulang ke daerahnya. Karena bagaimanapun daerahnya ya lebih dicintai. Apalagi Indonesia ini kan negara yang subur, yang ada pohon-pohonnya. Mereka belajar di Timur Tengah kan ya pohon-pohon sulit didapat, jarang. Tidak ada pohon nangka, tidak ada pohon pete. Kalau sudah dari kecil sudah biasa makan, biasa berteman dengan pohon-pohon itu, pasti kangen. Nah, ini. Nah, orang hijrah itu merasa ya merasa agak gimana gitu kan perasaannya. Nah, namanya diusir, apalagi diusir ya. Tetapi mereka hijrah karena Allah untuk mengagungkan, menyebarkan agamanya, dan kepada Allah mereka bertawakal, pasrah, fayarzuqahum, maka Allah memberi rizki kepada mereka min haitsu la yahtasibuna, saking arah kang ora den nyono-nyono. Mereka yang masih bujang mendapat jodoh orang Madinah, wah nikmat. Apa namanya ya, ada kan dijelaskan di kitab-kitab fikih, hijrah apa namanya, menikah itu dengan orang lain. Menikah maksudnya dengan orang yang jauh dari segi silsilah persaudaraan, dari silsilah keturunan. Itu lebih jeleng, lebih apa ya, ada itu rahasianya, lebih enak, lebih bagus. Karena dalam rangka juga apa namanya, menggabungkan atau mempertemukan dua daerah, kemudian dua keluarga besar. Nah, itu disebutkan di kitab-kitab fikih kita itu. Kemudian wama arsalna lan orang ngutus sapa ingsun, lan orang ngutus sapa ingsun mitra persada. Nah, ini waktunya sudah hampir selesai. Jadi dari ayat-ayat tadi Allah mengajak kita ya untuk melakukan kebaikan, karena nanti akan kita lihat hasil yang kita perselisihkan, apa yang akan kita lihat hasil yang kita perbuat. Yang kedua, orang-orang yang hijrah itu dijanjikan keberuntungan, kebaikan-kebaikan. Dan orang yang sabar akan juga mendapatkan balasan atas kesabarannya dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Mitra persada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup ini dan memudahkan urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.